Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Di video kali ini kita akan membahas mengenai brand Chi-Fi budget kembali, yaitu Nice HCK X49 yang menggunakan satu balance armatur. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Banyak in-ear monitor di luar sana di harga under 300 ribuan menggunakan dynamic driver. Nice HCK X49 ini cukup unik, dia menggunakan single balance armature, dipasarkan di harga 180 ribuan. Cukup kere-kore tentunya, dan ramah di kantong. Selanjutnya akan kita bahas packaging dari X49 ini. Untuk packaging dari in-ear monitor Nice HCK X49 ini kita bisa lihat di sini bahwa dia menggunakan packaging berwarna putih, didominasi berwarna putih, ada gambar in-ear monitornya X49, bahasa Cina saya tidak ngerti, di bagian belakangnya ada sedikit spesifikasinya. Kalau kalian mau lebih jelas, kalian bisa pause juga untuk melihat made in China mic version. Jadi kalau kita buka aja, membukanya dengan cara di slide ya tadi ya, langsung disuguhkan dengan ini monitornya. Kalau kita buka di sini ada beberapa kelengkapan, yaitu pertama cable clip. Di sini juga ada ini monitornya. Kita ambil aja dulu. Taruh di sini dulu aja. Di sini ada beberapa pasang air tips. 2 pasang, berarti yang terpasang juga 1, dan ini apa ini, mungkin manual. Yes, itu aja sih untuk kelengkapannya. Nothing special untuk kelengkapannya, cukup sederhana. Kita ambil ini monitornya. Ini untuk ini monitornya dan juga kabelnya. Jadi kelengkapan dari in-ear monitor Nice HCK X49 ini cukup sederhana. Kalau kita lihat, hanya ada in-ear monitor, lalu manual, lalu kabel clip, dan juga 2 pasang air tips, 1 pasang terpasang di sini. Untuk packagingnya dari X49 ini kami berikan skor B- karena memang boxnya ini cukup unik dan cukup eye-catching untuk dipajang. Walaupun sensasi dari unboxingnya saya bilang nggak terlalu wow banget sih sebenarnya. Selanjutnya akan kita bahas build quality dari X49 ini. X49 sendiri menggunakan housing berbahan metal. Kita lihat di sini Nice HCK bahannya metal, di mana housing seperti ini juga digunakan di Etymotic, di mana housing seperti ini dinamakan bullet style housing. Balance armatur, kelebihan dari balance armatur sendiri memang bisa fit di housing-housing kecil seperti ini. Seperti yang digunakan Etymotic juga menggunakan single balance armatur, sehingga housing mereka bisa kecil dan big fit untuk pemakaiannya. Kalau kita lihat secara detail, housingnya ini, nozzle-nya ini juga berbahan metal. Kita lihat di sini berbahan metal, dan ada filter mesh untuk mencegah kotoran masuk. Lalu di bagian bawah sini juga ada 1 lubang untuk fan hole-nya. Nah, yang sangat disayangkan di sini adalah kabelnya. Kabelnya sendiri non-detachable, sangat disayangkan. Kalau kita tahu kaset EDX di harga 100 ribuan sudah detachable, ini non-detachable di harga 180 ribuan, sangat disayangkan. Tapi mengingat ini menggunakan balance armatur ya. Kalau kita lihat ke bawah lagi, di sini ada control mic-nya. Control mic-nya hanya 1 tombol dengan menggunakan bahan plastik, tidak ada yang spesial. Di bagian splitternya juga berbahan plastik. Untuk bagian jacknya sendiri menggunakan jack 3,5 mm straight plug gold plated. Tapi kalau secara overall kita lihat kabelnya di sini menggunakan bahan yang mungkin agak sedikit tipis dan mungkin agak sedikit ringkih kalau saya bilang untuk pemakaian jangka panjang. Tapi mengingat lagi dia menggunakan balance armatur, di mana harga balance armatur itu biasanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dynamic driver. Tapi biasanya ya, tidak semua. Kalau itu menggunakan pure beryllium ya pasti lebih mahal dari balance armatur pastinya. Kalau housing dynamic drivernya. Tapi biasanya umumnya kalau misalnya kita bilang di low end atau budget Chi-Fi itu biasanya balance armatur lebih mahal dibandingkan dynamic driver. Tapi umumnya tidak pasti, jadi tergantung juga. Jadi itu hal yang menurut saya cukup wajar, di mana dia juga sudah berusaha untuk memberikan housing dengan kualitas yang terbaik. Kami beri skor B untuk build quality dari X49 ini, mengingat housingnya ini berbahan metal.
Walaupun secara kabel ini sangat disayangkan, dia tidak detachable dan bahan dari kabel bawaannya sendiri kurang baik kalau saya bilang. Selanjutnya akan kita bahas fitting dari X49 ini. Fitting dari X49 ini penggunaannya adalah straight down seperti ini, dimana housingnya ini cukup unik. Dia menggunakan housing single balance armatur biasanya seperti ini, dan menggunakan housing berbentuk bulat atau peluru seperti ini. Ini banyak juga digunakan oleh in-ear monitor seperti Etymotic. Pemakaiannya pun untuk in-ear monitor satu ini, dia pemakaiannya adalah regular fit, jadi bukan terlalu deep fit banget dan cukup regular, tidak terlalu shallow juga. Cukup regular fit, tidak seperti Etymotic yang mungkin deep fit. Ini walaupun bulat tapi tidak deep fit seperti Etymotic. Pemakaiannya pun cukup nyaman dan tidak mengganggu. Tapi kalau misalnya kita tahu yang pemakaian straight down seperti ini, secara snug, kekedapan juga masih kalah dengan pemakaian yang over ear. Karena kalau over ear itu akan lebih kedap, lebih snug juga, dan lebih secure. Jadi kalau kalian mungkin tersenggol atau apapun, itu kalau misalnya over ear akan lebih tahan gitu di dalam telinga kalian. Tapi kalau yang straight down seperti ini mungkin akan sedikit gampang terlepas kalau kita bilang saat tersenggol ataupun nyantol. Secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Saya pribadi sih suka in-ear monitor yang menggunakan metode straight down seperti ini, karena memang kalau pemakaian jangka panjang ataupun pemakaian dalam kondisi kita bekerja atau melakukan aktivitas lain, enak yang straight down. Karena kenapa? Dia nggak terlalu snug, juga nggak terlalu menekan banyak permukaan telinga kita, sehingga tidak cepat panas juga, tidak mengganggu, tidak ada rasa benda asing yang menekan telinga itu. Somehow it's nice. Tapi kalau memang kita mau serious listening itu atau mau mencari experience yang baik, tentunya over ear akan menjadi pilihan yang lebih tepat. Untuk sound quality dari X49 ini, secara umum dia memiliki suara yang netral dengan sentuhan bright. Untuk bassnya sendiri dari X49 ini, bassnya ini memiliki timbre BA yang cukup kental kita bilang. Bassnya ini light, juga speednya juga bagus, tapi tidak terlalu nampol. Jadi kalian jangan berharap bass dari dynamic driver untuk dimiliki oleh bass balance armatur seperti ini. Kalau kalian bass, ya tentunya kalian perlu audisi dulu untuk in-ear monitor satu ini, apa kalian cocok atau tidak. Karena untuk bassnya sendiri pasti secara umum bukan bass yang fun, bukan bass yang nampol. Untuk mid-nya dari in-ear monitor satu ini, mid dari X49 ini bisa dikategorikan cukup balance, tidak terlalu banyak kolorasi. Bodinya pun bisa dikategorikan cukup pas, bahkan mungkin untuk mid low ini agak sedikit tipis, untuk mid high-nya cukup oke, kalau saya bilang cukup lepas. Tapi memang bukan kategori mid yang sweet, mid yang lush, mid yang smooth banget, no. Ini juga bukan tipe mid yang tebal banget. Jadi midnya ini cukupan sih sebenarnya, walaupun ada sedikit smoothing ya kalau saya bilang, tapi bukan yang super smooth, buttery smooth, no. Ini cukup balance kalau untuk midnya. Vokal dan instrumen di midnya pun di highlight dengan cukup oke. Untuk treble dari in-ear monitor satu ini memiliki treble yang cukup baik, ekstensinya pun cukup baik, meng-highlight instrumen-instrumen di nada atas dengan cukup oke kalau saya bilang. Lalu juga untuk treble-nya ini masih dalam kategori yang terkontrol, jadi tidak overly bright dan membuat intinya ya menyelekit, pedes, no. Ini cukup terkontrol sih, yang tadi saya sampaikan juga agak sedikit smoothing juga. Jadi bukan tipe-tipe yang lepas banget untuk high-nya dan membuat kalian merasa terlalu pedas ataupun nyelekit. Tonalnya secara umum kami berikan skor B untuk in-ear monitor satu ini. Untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasinya ini clean dan clear kalau saya bilang. Timbernya ini khas BA banget. Jadi kalau kalian berharap untuk timbre yang organik seperti dynamic driver, kalian nggak dapatkan di sini pastinya. Lagi pula dia menggunakan single balance armatur yang full range. Jadi ada kapabilitas, ada limitasinya yang tentunya ada ekspektasi yang mesti kalian bangun sendiri. Kalian tidak bisa berharap bassnya akan seorganik atau senatural bass U12T ataupun M9, no. Ini full range sekali lagi. Kalau kalian lihat U12T itu balance armatur yang di bassnya sendiri cukup banyak dibandingkan ini yang full range. Jadi kalian tidak bisa berharap bassnya akan seorganik ataupun senatural bass U12T ataupun M9, no. Ini full range sekali lagi. Kalau kalian lihat U12T itu balance armatur yang di bassnya sendiri cukup banyak dibandingkan ini yang full range sekali lagi. Kalau kalian lihat U12T itu balance armatur yang di bassnya sendiri cukup banyak dibandingkan ini yang
balance armatur full range dari bass sampai ke frekuensi treble, digunakan cuma satu. Jadi pasti ada limitasi yang mesti kalian terima juga di timbre-nya. Untuk soundstage dari ini monitor satu ini, soundstage-nya ini lebarnya cukup oke kalau saya bilang, tapi untuk depth dan height-nya ini agak sedikit kurang, yaitu trade off dari single balance armatur. Untuk detailnya sendiri, X49 ini bisa dikategorikan cukup oke, mengingat dia hanya menggunakan satu balance armatur. Untuk clarity dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup oke juga, cukup fokus untuk instrumen ataupun vokalnya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini pembagian antara vokal dan instrumennya bisa dikategorikan cukup baik, walaupun tidak terlalu banyak space atau ruang antara instrumen dan vokal kalau kita bilang. Lalu imagingnya dari in-ear monitor satu ini ada pengaruh juga dari soundstage-nya itu, jadi arah imagingnya ini kalau kita bilang layernya ada tapi tidak terlalu terstruktur rapi, tidak terlalu banyak juga layernya, mungkin hanya dua layer depth. Lalu untuk presentasinya ini mungkin agak sedikit melebar ke samping, wide, tingginya pun agak sedikit pendek kalau saya bilang, jadi ada terkesan claustrophobia, lalu juga terkesan 2D dibandingkan 3D. Untuk positioningnya bisa dikategorikan positioningnya ini cukup oke lah, walaupun secara presentasinya memang terkesan 2D banget. Secara umum kami berikan skor C+ untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini tentu saja teknisnya ini yang kurang oke, mengingat dia menggunakan satu balance armatur. Jadi presentasi dari soundstage-nya lalu imaging-nya itu kurang bagus lah kalau kita bilang. Naturalness dari timbre-nya pun kurang baik dibandingkan dynamic driver. Lalu yang kedua itu kabel dari in-ear monitor satu ini non-detachable, itu sangat disayangkan sekali. Kalian nggak bisa tweaking dengan mengganti kabel, jadi hanya kalian bisa tweaking itu dengan mengganti ear tips. Itu sangat disayangkan sekali, mengingat juga kualitas kabel dari in-ear monitor satu ini cukup tipis dan cukup ringkih kalau saya bilang. Jadi ya itu salah satu poin cons yang saya bilang cukup mengganggu. Untuk pro-nya dari in-ear monitor satu ini, pro yang paling saya highlight di sini yaitu housingnya. Housingnya ini somehow menggunakan bahan metal, dan metal yang menggunakan style bullet dan straight down itu somehow very good indeed. Mengingatkan saya pada seri Final Audio yang enak banget kalau dipakai untuk sambil melakukan aktivitas lain, contohnya saja seperti bekerja atau mengetik dan lain-lain. Itu cukup enak sih kalau penggunaan straight down. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B-, karena in-ear monitor satu ini somehow menurut saya not bad lah. Kesimpulan, kalau kalian mencari in-ear monitor di harga 200 ribuan ke bawah, in-ear monitor satu ini mungkin menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik, mengingat suaranya ini netral to bright. Kalau kita tahu bahwa di pasaran itu di harga under 200 ribuan itu banyak sekali in-ear monitor yang mengeksekusi in-ear monitornya dengan tonalitas warm. Tapi kalau bright itu cukup jarang, apalagi di under 200 ribuan yang menggunakan single balance armatur. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai in-ear monitor satu ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Atau kalian mau diskusi mengenai in-ear monitor dan dunia personal audio, kalian bisa juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Unity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, dan jangan lupa pakai masker saat aktivitas di luar, and ciao.